Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1191 Utusan Dewa. Orang-orang di tempat merasa sangat bingung dengan raut wajah yang rumit. Utusan Dewa Istana Bingshen menyapu pelan wajah mereka semua dan perlahan-lahan membuka mulut berkata, "Aku yakin kalian semua sangat penasaran terhadap segala hal yang ada di depan mata kalian. Ketika kalian baru masuk ke dalam, aku pernah memberitahu kalian semua bahwa level Istana Bingshen ini terbagi menjadi 9 tingkat. 3 level awal dibuat berdasarkan orang-orang yang berasal dari wilayah yang berbeda. Ketiga level ini adalah tantangan paling dasar, utamanya menguji kultivasi, daya pengamatan dan kemampuan dalam mengatasi masalah seorang praktisi. Sedangkan level keempat dan level kelima khususnya dibuat berdasarkan hasil dari ketiga level sebelumnya, utamanya menguji tekad dan daya paham seorang praktisi. Sekarang level keenam ini baru merupakan jalan kalian menuju Istana Bingshen yang sesungguhnya. Hanya dengan menerobos level ini, kalian baru resmi memasuki Istana Bingshen dan menjalani ujian kalian sendiri yang sebenarnya." Kata-kata ini diucapkan oleh utusan dewa dengan pelan dan cermat. Lah menjelaskan segalanya kepada mereka semua, namun seperti tidak dijelaskan secara menyeluruh. Mendengar ucapan utusan dewa, hati Dimas Wu pun bergemuruh pelan. Sejak memasuki Istana Bingshen, ia kira hanya mereka segerombolan saja yang sedang menerobos level-level tersebut, jadi untuk beberapa level dan ujian sebelumnya, ia tidak menaruh terlalu banyak pikiran. Hingga memasuki level keempat, ia baru menyadari adanya sesuatu yang ganjil. Akan tetapi ia baru mengerti sekarang, bahwa peserta yang ikut menerobos level-level ini sungguh berasal dari berbagai tempat yang berbeda. Jumlah pesertanya paling dikit ada sekian ratus orang, bahkan mungkin saja bisa di atas ribuan orang. Apalagi setiap level ini bisa-bisanya terdiri dari ujian yang berbeda. Hal tersebut yang paling membuat Dimas Wu tercengang. Lagi pula skenario setiap level itu begitu besar dan begitu nyata, serta sangat sulit, bisa dikatakan terdapat banyak krisis. Jika setiap skenario sekelompok orang itu berbeda, maka betapa banyak level yang harus dirancang Istana Bingshen. Lalu berapa banyak tenaga yang harus mereka habiskan. Segala hal yang harus disiapkan benar-benar sulit untuk dibayangkan. Namun ada sesuatu yang membuat Dimas Wu bingung, sebenarnya dari mana saja asal orang-orang ini. Bukankah benua Jiushu ini adalah benua terkuat di sini? Tapi mengapa tempat lain masih bisa muncul begitu banyak tokoh-tokoh seperti siluman dan monster? Apalagi beberapa tokoh hebat yang menarik perhatian mereka itu. Dimas Wu merasa mereka sudah sangat hebat, bahkan dirinya tidak yakin bisa melawan mereka. Ketika Dimas Wu masih penuh dengan kebingungan, utusan dewa pun lanjut berkata dengan pelan-pelan. "Oh iya, aku juga ingin memberitahu sebuah berita baik untuk kalian. Jumlah orang yang bisa memasuki level selanjutnya itu memiliki batasan tertentu. Hanya 9 orang saja yang bisa masuk ke dalam." Sebuah kalimat ini bagai geledek keras yang membuat orang-orang sakit kepala. Tatapan mereka pun langsung berubah dan hati juga merasa terkejut. Hanya ada 9 kuota. Sekian ratus pendekar berkumpul di sini, namun kuota yang bisa masuk ke level selanjutnya malah tersisa 9. Bisa diketahui betapa kejamnya ujian level tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang langsung putus asa, karena mereka semua dapat jelas merasakan kemampuannya yang jauh buruk dari tokoh-tokoh seperti siluman dan monster yang menarik perhatian itu. Mereka juga tidak ada bakat yang bisa membuat mereka mencolok dari sekian ratus pendekar tersebut. Sebagian besar dari mereka pun hanya bisa berhenti di sini. Jangan-jangan mereka mau mengadakan pertarungan skala besar dan mengeliminasi semua orang hingga tersisa 9 orang yang menang. Ucap seseorang dari kerumunan sana dan menyatakan pertanyaannya kepada utusan dewa. Mendengar ucapannya, orang-orang yang berada di tempat pun merasa terkejut. Kalau benar-benar menyisakan yang menang dan mengeliminasi yang kalah,
maka selain ke-9 orang yang tersisa, bukankah yang lainnya akan mati dalam pertarungan? Mereka bersusah payah dan melewati berbagai kesulitan untuk mencapai level 6 ini. Dan pada akhirnya mereka hanya bisa menjadi batu loncatan dan persembahan untuk ke-9 penerobos nanti. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima hasil seperti ini? Sebenarnya Istana Bingshen kita telah memilih 9 kandidat. Berhadapan dengan kebingungan orang-orang, utusan dewa tetap memasang raut wajah yang sama dan membalas dengan datar. Mendengar ini, orang-orang merasa terkejut lagi. Telah memilih 9 kandidat. Kalau begitu, yang ianya tidak ada kesempatan untuk mencoba, bukan? Siapakah ke-9 kandidat ini? Utusan dewa memandang orang-orang yang ternganga dan lanjut membuka mulut berkata, tentunya kalian semua tidak mudah untuk tiba di sini. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian kehilangan nyawa begitu saja dan juga tidak memberi kalian kesempatan sama sekali. Kalian semua masih boleh lanjut merebutnya, tapi kesempatan dan krisis itu bersamaan. Mau rebut atau menyerah, pilihannya berada di tangan kalian sendiri. Ucapan utusan dewa ini terdengar nyaring dan berirama. Selesai berkata, ia pun langsung melambaikan tangannya keras. Kemudian sebuah sinar mendarat di tubuh seseorang yang berada di dalam istana. Orang ini memiliki tubuh yang kekar dan tinggi, kebetulan ia adalah pria bertubuh kekar dan aneh yang pernah bertemu dengan Dimas Wu sebelumnya. Orang yang pertama kali ditunjuk. Utusan dewa adalah dirinya. Kamu, keluar. Utusan dewa mendaratkan pandangan pada pria bertubuh kekar itu dan membuka mulut berkata dengan nyaring. Bab 1192 mulai. Pria bertubuh kekar itu melangkahkan kaki keluar tanpa ekspresi. Pandangannya juga tertuju lurus kepada utusan dewa tanpa emosi apapun. Utusan dewa merubah tangan kanan menjadi telapak tangan, lalu mengayunkannya ke bawah. Seketika jalan besar yang tampak jelas muncul di pertengahan pria bertubuh kekar dan pintu patung besar. Jalan ini adalah jalur yang menghubungkan pria bertubuh kekar dengan pintu patung besar tersebut. Selanjutnya utusan dewa mengayunkan iagi tangannya, kemudian sebuah garis datar pun muncul di belakang pria bertubuh kekar itu. Mohon yang lainnya berdiri di luar. Garis datar tersebut, utusan dewa memberi perintah yang tidak perlu diragukan kepada orang-orang setempat. Mendengar ini, orang-orang yang berada di istana besar pun mundur ke iwar garis datar tersebut. Dengan cepat, di dalam garis itu hanya tersisa pria bertubuh kekar seorang. Dan pintu patung besar itu hanya terhalangi oleh sebuah jalan. Sekalinya ia berhasil melewati jalan ini, ia pun bisa masuk ke dalam istana Bingshen dengan menembus pintu itu. Detik ini, pria bertubuh kekar itu menjadi pusat perhatian orang-orang. Jelas sekali ia adalah kandidat pertama yang dipilih utusan dewa. Demi memberi kesempatan untuk kalian dan keadilan bersama, 10 orang dari kalian boleh maju membunuhnya dan mencegatnya untuk melewati pintu itu. Jika kalian gagal membunuhnya dan ia berhasil melewati pintu itu, maka apa yang akan terjadi, tidak perlu aku jelaskan lagi, bukan? Tapi kalau kalian berhasil membunuhnya, maka yang paling hebat dari kalian akan menggantikan posisinya untuk menjadi salah satu dari ke-9 orang itu. Dan ini adalah kesempatan kalian. Tapi aku harus menjelaskan terlebih dahulu, jika kalian gagal membunuh, maka yang mati mungkin saja adalah kalian sendiri. Inilah yang aku katakan, bahwa kesempatan dan krisis itu bersamaan. Hak untuk memilih pun tetap berada di tangan kalian. Utusan dewa memandang orang-orang di luar garis datar dan berkata dengan nada bicara yang lembut. Apa yang ia katakan itu benar. Hal ini memang memberi kesempatan kepada yang lainnya, serta merupakan ujian terakhir bagi pria bertubuh kekar itu sebelum memasuki istana Bingshen. Mendengar ucapannya, orang-orang pun terdiam. Orang-orang ini tidak bodoh, jika pria bertubuh kekar ini telah terpilih oleh istana Bingshen, maka juga berarti kemampuannya sangat tinggi. Bagaimana mungkin orang biasa dapat mengalahkannya? Namun tidak ada satupun juga yang rela membuang kesempatan ini.
Berdasarkan apa yang dikatakan utusan dewa, ia akan memilih 9 orang. Yang tak terpilih pun hanya tersisa 9 kesempatan ini untuk menantang. Akan tetapi, aturan pertarungan ini sangat kejam. Entah siapapun itu harus bertarung dengan pria bertubuh kekar jika mereka ingin mendapatkan kesempatan untuk menerobos level ini. Setelah mengalahkan pria bertubuh kekar, kamu pun mempunyai kesempatan untuk menggantikannya. Tapi kalau kalah, kamu harus mati. Pokoknya kalau bukan ia yang mati, maka dirimulah yang mati. Tapi hak untuk memilih tetap berada di tanganmu sendiri. Selanjutnya, aku akan teriak mulai dan kalian pun boleh langsung maju. 10 orang yang paling cepat melewati garis boleh mulai membunuhnya. Sedangkan yang lainnya kembali ke tempat semula. Untuk orang yang melanggar aturan, mati. Utusan dewa melontarkan kata demi kata dengan tegas. Tidak ada orang yang berani meragukan kata-kata utusan dewa. Di dalam istana Bingshen ini, ia yang memutuskan segalanya. La ingin siapa mati, maka orang itu akan mati. La menggoreskan sebuah garis datar dengan pembatasan yang jelas dan bertujuan untuk persaingan yang adil. Bagi pria bertubuh kekar, hal ini seperti semacam perlindungan yang adil. Sedangkan bagi yang ianya, hal ini seperti semacam persaingan yang adil. Siapapun yang ingin ikut serta untuk menantang pun harus memiliki reaksi yang cukup cepat dan tajam. Jika reaksimu telat sedikit, maka kamu akan kehilangan kesempatan untuk menantang. Setelah mendengar aturannya, ada banyak orang yang sudah mulai bersiap-siap. Entah sehebat apa kemampuan pria bertubuh kekar ini, pastinya ada orang yang ingin menantangnya juga dan merebut kesempatan untuk menerobos level tersebut. Untuk kesempatan ini, orang-orang sangat ingin memperolehnya. Tempat pun menjadi hening dalam seketika. Orang-orang membuka lebar telinga mereka dan menunggu utusan dewa berteriak. Mulai. Dalam sekian detik, utusan dewa berteriak. Selesai berkata, sejumlah bayangan tubuh di dalam istana berlari dengan cepat. Dalam sekejap mata, 340 pendekar melewati garis itu dan masuk ke dalam sana. Namun yang boleh menetap di sana hanyalah 10 orang yang paling cepat sampai. Sedangkan yang sisanya diminta keluar dari garis oleh utusan dewa. Dimas Wu mengamati adegan di depan matanya ini dengan cermat dan serius. Kemudian, ia bergumam kepada diri sendiri. Beberapa orang yang terhebat di sana tidak buru-buru beraksi. Dari sekian ratus orang yang berada di tempat, Dimas Wu menaruh perhatian kepada beberapa pendekar hebat yang sangat menarik perhatian orang-orang. Dari beberapa pendekar itu, ada wanita berpakaian hitam yang pernah bertatapan dengan Dimas Wu. La juga merupakan salah satu pendekar hebat yang diakui Dimas Wu, namun ia tidak beraksi untuk kali ini. Dimas Wu tahu bahwa pendekar yang sesungguhnya memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Seharusnya mereka semua ini yakin bahwa diri mereka bisa menjadi salah satu dari ke-9 kandidat yang dipilih oleh utusan dewa, sehingga mereka tidak perlu pergi membunuh orang lain dan cukup mencegat yang lainnya membunuh mereka. Sudah boleh mulai menyerang. Utusan dewa membuka mulut dan memberi perintah dengan tegas, seusai menunggu di dalam garis sana tersisa 10 orang penantang. Setelah utusan dewa selesai berkata, aura yang mengerikan pun terpancar keluar dari dalam garis sana. Mereka semua berusaha mungkin untuk menjalani pertarungan tersebut. Detik selanjutnya, bayangan tubuh berguncang dan aura mendatang dengan cepat. Waktu membunuh pun resmi dimulai. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.